Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ditya Rahman dari kelas A2 2024 dari Universitas Mula Warman dengan Teknik Informatika. Jadi, selamat pagi, sore, siang atau semua. Hari ini saya akan bawakan presentasi mengenai subnetting dan IPv6. Nah, presentasi ini dibuat oleh saya. Jadi, kita akan lanjut ke slide 2. Nah, di slide 2, subnetting adalah teknik membagi satu jaringan IP menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Dengan subnetting, kita bisa mengelola jaringan dengan lebih efisien, mengurangi lalu lintas, dan meningkatkan keamanan. Contoh penerapan subnetting adalah di perusahaan besar yang memiliki banyak departemen. Setiap departemen bisa memiliki subnet tersendiri untuk menghindari tabrakan data dan meningkatkan keamanan. IPv4 menggunakan format 32 bit yang terbagi dalam network ID dan host ID. Berdasarkan kelas IP, ada beberapa rentang bit atau kelas atribut, yaitu kelas A adalah kelas A yaitu 1.00 atau 1 sampai 126.255.255.255 atau prefiks 8. Kelas B yaitu 128.000 sampai 191.255.255.255 atau dimulai dengan prefiks 16. Dan kelas C yaitu adalah dimulai dari 192.000 sampai 223.255.255.255 dimulai dari prefiks 24. Setiap kelas ini memiliki jumlah host yang berbeda-beda. Contohnya, penggunaan kelas C pada jaringan kantor kecil, sedangkan kelas A digunakan oleh organisasi besar atau penyedia layanan internet atau ISSP. Selanjutnya kita bahas NetMask. Subnet mask atau subnet mask juga digunakan untuk menentukan bagian mana dari IP address yang merupakan network ID dan bagian mana yang merupakan host ID. Beberapa subnet mask yang umum digunakan adalah dari yang subnet mask default yaitu kelas A ya dimulai dari 255.000, kelas B 255.255.000, kelas C 255.255.255.0. Subnet mask custom dapat digunakan membagi jaringan yang menjadi kecil. Contohnya dengan subnet mask prefiks 26. Dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Kita bisa membagi jaringan lebih kecil untuk menghemat IP address. Nah, dalam prakteknya ini, subnet mask sangat membantu dalam memisahkan jaringan internal dari jaringan eksternal. Misalnya dalam konfigurasi router dan firewall. Selanjut kita slide 4, yaitu adalah CIDR atau CIDR atau Classless Interdomain Routing. Nah, CIDR menggantikan sistem kelas IP dengan pendekatan yang lebih fleksibel. CIDR menggunakan prefiks atau yang itu dalam kurung ini yang dalam kurung X untuk menentukan panjang network ID. Contohnya 192.168.10.0 atau dengan prefiks 22 memiliki lebih banyak host dibandingkan prefiks /24. Keuntungan CIDR adalah fleksibilitasnya dalam alokasi alamat IP. Nah, CIDR memungkinkan IP yang lebih fleksibel lah, mengurangi pemborosan IP, dan ya ini rumus untuk menghitung subnet CIDR adalah jumlah subnet atau 2 pangkat borrowed bits, yaitu jumlah bit yang dipinjam dari host ID untuk membuat subnet tambahan. Nah, jumlah host per subnet atau 2 pangkat host bit kurang 2, yaitu jumlah bit yang tersisa untuk host dikurangi 2 karena duanya itu untuk satu network ID dan satu broadcast. Misal contohnya ada contoh subnet 3 nih dengan 10 host dengan IP 192.168.1.192 yaitu dengan prefiks 28. Keuntungannya CIDR adalah menghemat IP address karena subnet dapat disesuaikan. Kekurangannya adalah manajemen yang lebih kompleks dibandingkan FLSM.
Nah, ini juga sering digunakan pada perusahaan besar atau kampus yang memiliki banyak departemen dengan kebutuhan jaringan yang berbeda-beda. FLSM, kita lanjut ke slide 7. FLSM yaitu Fixed Length Subnet Mask. Nah, selanjutnya ada FLSM yaitu Fixed Length Subnet Masking. FLSM membagi jaringan menjadi beberapa subnet yang ukurannya dan jumlah hostnya sama. Contohnya 192.168.1.0 dengan prefiks 26. Dibagi menjadi 4 subnet, masing-masing memiliki 62 host. Oke, keuntungannya adalah atau kelebihan mudah dikelola karena setiap subnet berukurannya sama. Kekurangannya dari FLSM adalah bisa terjadi pemborosan IP jika ada subnet yang tidak membutuhkan banyak host. FLSM juga sering digunakan pada jaringan kecil atau lingkungan yang tidak memerlukan variasi ukuran subnet. Misalnya jaringan di laboratorium komputer sekolah atau kantor kecil. Selanjutnya ada VLSM atau Variable Length Subnet Masking. Nah, berbeda dengan FLSM, VLSM membagi subnet berdasarkan kebutuhan. VLSM sering digunakan pada perusahaan besar atau kampus yang memiliki banyak departemen dengan kebutuhan jaringan yang berbeda-beda. Nah, contohnya kita memakai IP 192 atau 6810. Kita membagi menjadi 3 subnet, yaitu subnet pertama dengan 100 host yaitu prefiks 25 menggunakan rumus yang tadi ya. Subnet 2 50 host dengan prefiks 26 dengan dimulai dari network ID 128. Subnet 3 10 host dengan prefiks 28 yang dimulai dari host 192. Nah, keuntungan kelebihannya adalah menghemat IP address karena subnet dapat disesuaikan. Kekurangannya adalah manajemen lebih kompleks dibandingkan FLSM karena FLSM itu terbagi rata sedangkan VLSM ini lebih variabel jadi sesuai kebutuhan. Oke, lanjut. Apa perbedaan VLSM versus VLSM? Jadi perbedaannya adalah ialah dalam subnetting lah gitu ya. Fleksibilitas FLSM itu lebih rendah dibandingkan VLSM karena lebih kurang fleksibel, terbagi rata. Jadi ya ada yang banyak yang boros, ada yang kurang lah. Jadi ya gitulah. Penggunaan IP FLSM boros ya. Jelas karena terbagi rata. Misalkan satu subnet butuhnya sedikit host dan satu subnet butuhnya lebih banyak host. Jadi yang lebih sedikit karena FLSM kita membutuhkan host yang lebih sedikit. Jadi karena dibagi rata, maka yang butuh dikit nih masih ada banyak kelebihan IP yang terbuang-buang. Sedangkan VLSM lebih terbagi. Misalkan subnet 1 untuk yang lebih banyak, yang kedua lebih dikit, yang ketiga makin dikit lagi. VLSM tuh menurun lah pembagiannya. Kesulitannya FLSM mudah karena baginya rata jadi sangatnya mudah. VLSM dia lebih kompleks sedikit karena dia membaginya itu sesuai kebutuhan jadi lebih kompleks lah. Contohnya nih perusahaan memiliki 500 perangkat di satu lokasi. Maka menggunakan FLSM atau VLSM akan lebih efisien. CIDR atau VLSM akan lebih efisien dibandingkan FLSM karena dapat menyesuaikan subnet sesuai kebutuhan perangkat. Lanjut kita ke slide 8. Ke mana. Oke, IPv6. IPv6 itu hadir untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat. Nah, IPv6 itu memiliki satu panjang alamat 120 bit. Nah, sedangkan IPv4 cuma 32 bit. Nah, formatnya tuh ribet ya. IPv6 ini sesuai ini ada 2001 DB8 FF0042 adalah 128 bit lah. Nah, keunggulannya adalah satu jumlah alamatnya jauh lebih banyak, dua tidak memerlukan NIT, tiga konfigurasinya otomatis, dan empat keamanan lebih baik dengan IPsec. Oke, terus masuk kesimpulan dan terima kasih. Jadi dari presentasi ini kesimpulannya adalah pertama, subnetting membantu pengelolaan IP yang lebih efisien.
CIDR, VLSM dan VLSM, FLSM dan VLSM memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, terus IPv6 jadi solusi keterbatasan IPv4 dan semakin banyak digunakan di masa depan. Dan segitu aja, sekian. Terima kasih Rangga di sini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.